يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Halaman 22. 6 baris dari bawah. Halaman 22 yang syair itu, yang abid syair 6 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala fa'alaika bima qalahu syekhuna rahimahullah. Irdallaha, ya. Irda billahi sahiban wa dharin nasa janiban sadiqal wuddi syahidan kunta fihim wa ghaiban qallibin nasa kaifa syi'ta tajidhum aqariba wa thani qad'u tama' anhum bimarratin fayuhawwinu 'alaika amrahum li'anna man la tarju naf'ahu wa la takhafu dararahu fawujuduhu wa adamuhu sawa'un wa thalithu tubsiru afatihim wa tadhkuru dhalika wa tukarriruhu ala qalbika li'anna hadhihi al-arkan al-thalatha idha lazimtaha taradatka an suhbatil khalqi ila babillahi ta'ala wa tabarrudi bi ibadatihi wa habbabtahu ilaika wa alzamtaka babahu wa billahi taufiq wal ismah al-a'iq al-thalith al-shaytan thumma alayka ya akhi bimuharabati syaitani wa qahrihi wa dhalika li khaslataini إحداهما إنه عدو مضل مبين ولا مطمع فيه لمصالحة وإبقاء ولا مطمع لمصالحة وإبقاء عليك بل لا يقنعه إلا هلاكك أصلا فلا وجه إذن للأمن من مثل هذا العدو والغفلة عنه
وتأمل آيتين من كتاب الله تعالى إحداهما قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin. Apa kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya? Katanya fa'alaika, maka silahkan kata Imam Ghazali lihat bima qalahu syekhuna, silahkan lihat perkataan daripada guru kami, kata Imam Ghazali, dalam hal kita bagaimana kita memandang orang. Rahimahullah katanya. Ya, guru Imam Ghazali mengarang syair tentang manusia. Apa katanya? Irda billahi sahibah, katanya. Cukuplah bagimu Allah sebagai sahib, sebagai teman, ya kan? Memang Allah Ta'ala lah teman sejati kita yang bersama kita selalu dalam keadaan apapun. Allah bersama kita, ya kan? Allah lah yang menolong kita, Allah lah yang jaga kita, Allah lah yang nyembuhin kita, Allah lah yang manfaatin kita, ya. Allah lah yang bikin kita senang, Allah yang bikin kita susah. Maka semuanya di tangan Allah. Maka irda billahi sahiban, cukup Allah sebagai sahib, teman. Wa darin nasa janibah, tinggalin orang di sisi janibah. Orang tinggal di sisi kita sama Allah aja, gitu kan? Terus shadiqal wuddi syahidan kunta fihim wa ghaiban. Ya. Qalbin nas. Coba ente katanya bolak-balikin orang deh. Kalau enggak percaya katanya qalbin nas. Coba ente bolak-balikin orang. Orang dibolak-balik, lihat dari sini, lihat dari sini, lihat dari sini, lihat dari belakang, lihat dari depan, lihat dari atas, lihat dari bawah. Qalbin nas. Ente coba bolak-balikin deh orang. Kaifasita, terserah ente mau dari arah mana ente bolak-balikin orang. Tajidhum aqariban, pasti kamu akan mendapati mereka sebagai kalajengking. Lihat orang dari sisi mana aja kalajengking. Dari sini kok kayak kalajengking, ini kalajengking. Bahaya kan? Bahaya. Jadi ini kata gurunya Imam Ghazali. Maka wasani, maka itu yang pertama. Itu pertama daripada kemarin ada tiga perkara. Bagaimana supaya kita mudah bisa uzlah ya, daripada bisa menyendiri. Itu pertama. Yang kedua, wasani qat'ut tama'. Di antara cara yang memudahkan kita untuk kita bisa menyendiri beribadah khusus adalah ini dia, qat'ut tama' anhum. Putusin harapan daripada mereka sama sekali. Putusin harapan sama sekali. Jangan berharap sama Allah. Antar Allah atur. Kalau kita berharap sama Allah, antar Allah atur. Allah yang atur, kan semuanya Allah yang atur. Kita hati sama diri kita nggak punya apa? Yahulu bainal mar'i wal qalbi. Yahulu bainal mar'i wal qalbi. Sungguhnya Allah Ta'ala memperantarain antara orang dengan hatinya. Kita sendiri sama hati kita itu ada Allahnya, ada perantara Allahnya. Jadi kita sendiri kita pengen bikin manfaat sama diri kita nggak bisa. Ya, kita sendiri yang menghalangi. Ya kan kita pengen bikin manfaat sama diri kita, nggak bisa gara-gara diri kita ngalanginnya karena terhalang. Bagaimana dengan orang lain? Diri kita sama diri kita kadang-kadang tidak bisa ngasih manfaat. Gimana dengan orang lain? Maka semuanya itu di mana kendalinya? Kendalinya rupanya di Allah. Kendalinya di Allah. Kalau Allah sudah iya, maka diri kita akan ngasih manfaat buat kita. Kalau iya, maka diri kita akan ngasih manfaat sama yang lain. Jadi kuncinya rupanya bukan di orang, kuncinya di Allah. Maka kata Imam Ghazali, supaya mudah kita terputus dari orang, supaya kita mudah menyendiri, katanya yang kedua adalah qat'ut tama'. Kita mesti putuskan rasa harapan anhum bimarrah. Sama sekali maksudnya bimarrah ya. Fa yuhawinu 'alaika amrahum. Maka kita melihat orang maka enak, enggak ada beban. Kita sama orang ya baik-baik aja gitu kan. Kita baik. Orang baik kita baik gitu kan. Wa yuhawinu 'alaika amrahum li'anna man la tarju naf'ahu. Karena orang yang tidak kamu harapi manfaatnya. Wala takhafu dararahu, yang kamu tidak takut bahayanya.
sesuatu tidak kita harapin, tidak kita takut bahayanya. Katanya fawujuduhu adamu sawa, ada atau tidaknya dia sama aja gitu kan. Memang kita disuruhnya wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan kalian sembah wala tad'u min dunillah. Jangan kalian sembah di bawah Allah. Allah tantang, semuanya ini di bawah Allah. Yang maha kuasa Allah, ya kan? Yang maha kuat Allah, yang maha kaya Allah. Wala tad'u min dunillah. Itu yang kalian semua sembah semuanya di bawah Allah. Jangan kalian sembah di bawah Allah. Kata Allah Ta'ala, enggak ada yang di atas Allah Ta'ala ada. Enggak ada. Ya, maka wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, yang tidak bisa ngasih manfaat bagi kalian, yang enggak bisa ngasih bahaya. Itu berarti Allah sudah vonis semua ini la yanfa'uka wa la yadhurruk, tidak bisa ngasih manfaat buat kita. Siapapun dan apapun tidak bisa ngasih manfaat buat kita dan tidak bisa ngasih bahaya buat kita. Kalau Allah nggak mau kita bahaya, nggak bakal ada bahaya menyentuh kita. Kalau Allah nggak mau itu manfaat nyampe ke kita, nggak bakal bisa. Artinya semuanya pengen nolong kita, nggak bakal bisa. Jadi yang disembah siapa? Ya itu yang kuncinya ada padanya. Man biyadihi malakutu kulli syai, biyadihi malakutu kulli syai. Yang di tangannya lah semuanya dikendali sama Allah Taala. Jadi kita sembah itu. Allah suruh larang, jangan sembah selain Allah. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Jangan kalian sembah yang tidak manfaat, tidak kasih bahaya. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Maka dengan begitu kita enak, ya. Kita ngelihat orang enak. Tidak jadi beban. Jadi kita ngomong sendiri pun jadi ringan, gitu kan Ghazali kan. Wasalis yang ketiga, tubsiru afatihim. Ketiga daripada yang memudahkan kita untuk bisa beruzlah adalah kita lihat dengan Ghazali. Silakan lihat afatihim, bahayanya manusia, bahayanya orang-orang sekitar kita. Coba lihat satu persatu. Jadi supaya kita ini berbahaya gitu kan. Jadi kita bisa menjauh. Wa tadhkuru dzalika wa tukarriruhu. Kita ingat-ingat ini. Jadi kalau kita berteman sama yang ini begini, kalau berteman sama yang ini begini, ya kan? Itu katanya ala qalbika li'anna hadhil arkan. Maka kalau kita sudah ingat ini tiga ini, as-salasa, tiga rukun yang tiga ini, idza lazim taha taradatka an suhbatil khalq. Kalau kita sudah ingat ini, maka kita otomatis akan mudah uzlah tersebut daripada kita berteman sama orang-orang ila babillah. Maka ujungnya kemana? Ujungnya kita sama orang baik-baik, sisanya kita beribadah kepada Allah Taala. Ila babillah, ya kan? Hanya kita memohon kepada Allah. Kan Al-Fatihah udah kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Ya kita ikrar, ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah. Ya Allah, hanya kepadamu kami berharap. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Dan memang yang bisa cuma Allah. Yang apa? Yang memang bisa cuma Allah. Yang patut disembah cuma Allah, yang bisa nolong cuma Allah. Maka kita mesti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu kan? Ila babillah wa tafarrudu li ibadati, maka kita akan dengan begitu akan mudah untuk menyendiri beribadah. Wa habbabtahu ilaik, maka kita akan dicintai sama Allah. Kalau kita sudah dicintai sama Allah, lalu dikasih sama Allah kun fayakun. Nanti dikasih kun fayakun. Kalau seseorang sudah dekat sama Allah, dekat yang melebihi daripada yang wajib. Dekat, ya ada hadisnya, dekat yang wajib sudah dituntas. Melebihi dari yang wajib dia banyakin juga. Maka dekat itu. Kalau sudah dekat, dikasih kun fayakun, dikasih kun. Kalau ngelihat pandangannya pandangan Allah. Kalau ngomong, ya ucapannya. Jadi semuanya jadi. Itu kan orang-orang dulu sering dengar kan itu. Semuanya kejadian. Dikabulin sama Allah. Dianya sih nggak bisa apa-apa. Cuman Allah Taala kabulin dia. Maunya Allah, gitu. Dia mau begini jadi, dia mau begini jadi. Lintasan hatinya aja langsung kebukti. Terus langsung jadi. Ini kita doa lama-lama gak dikabul-kabulin. Ya memang kita gimana? Kita nggak sesuai dengan kita nggak jalanin maunya Allah nggak kabulin maunya kita. Ya, kalau kita sudah maunya, maka kuntu sam'ahu alladhi, aku sebagai pendengarannya, penglihatannya. Jadi, semuanya jadi kun fayakun. Ya, jadi Allah sudah cinta. Wa habbabtahu ilaika wa alzamatka babahu, maka kita akan melazimkan pintunya Allah. Kita duduk di depan pintunya Allah, ngarap sedekah dari Allah, pemberian dari Allah. Duduk di depan pintunya Allah, ya Allah gitu. Jadi kita pengemisnya Allah, fuqara, fakirnya Allah, miskinnya Allah. Jadi kita fakirnya Allah yang kita minta, gitu kan? Alzamatka, kita duduk di depan pintunya. Ya Allah, kesannya. Wabillahi taufiq wal ismah al-a'iq as-salis. Yang ketiga,
Kita masuk ke dalam penghalang ketiga. Jadi kemarin itu Imam Ghazali dari awal kitab ini, pertengahan ya, dan bukan awal banget, bahwasanya setiap orang beribadah itu penghalangnya itu ada 4. Kemarin itu kan, bahwasanya kita sudah lampauin yang 2. Yang pertama itu penghalang orang beribadah, apabila dia lagi mau ketua ibadah pasti terhalang oleh pertama, kemarin itu dunia. Dunia akan menghalanginya. Tentulah, mana mungkin orang 2 hati, satu orang 1 hati, lagi sibuk sama dunia, nggak mungkin sibuk sama ibadah, nggak mungkin. Itu dunia. Kemarin kan, udah bagaimana penjelasannya. Yang kedua, penghalang kedua daripada orang beribadah kemarin itu manusia, orang-orang sekitar. Ya kan, tentu orang sekitar, ya teman-teman kita, makin banyak teman-teman kita, makin banyak yang kita kenal, makin banyaklah yang menyibukkan kita daripada ibadah. Itu 2. Bagaimana cara mengatasinya, ketemu tadi kan. Yang ketiga nih kita masuk nih. Ini makin ke sana makin berat nih, penghalang daripada ibadah, musuh daripada ibadah. Yang ketiga ini masuknya apa? Al-aik as-salis. Yang ketiga adalah asyaiton. Syaiton adalah penghalang ketiga. Enak tadi. Kita ngomongin syaiton, ngomongin aja deh. Enak deh ngomongin. Kalau ngomongin orang masih ada batasannya. Ngomongin syaiton ngomong sehabis-habisnya, nggak apa-apa. Jelek-jelekin sejelek-jeleknya nggak apa-apa, ya kan? Bebas, nggak ada batas. Kayak Fir'aun, kita ngomongin aja Fir'aun sebebas-bebasnya. Nggak bakal ada batasnya. Bebas, ya kan? Nah, ini syaiton adalah penghalang ketiga. Ya, penghalang ketiga. Mana syaiton nggak kelihatan? Syaiton nggak kelihatan, manusia masih kelihatan. Syaiton nggak kelihatan. Tapi bahayanya selalu mengintai. Ya, syaiton nggak kelihatan, tapi banyak orang keganggu sama syaiton. Syaiton nggak kelihatan, tapi banyak orang jadi kayak syaiton. Udah berhasil dia mencetak. Ya kan? Kalau guru-guru pengen cetak muridnya jadi dia lama, kalau syaiton sebentar jadi syaiton orang. Jadi syaiton. Jadi syaiton ini penghalang ketiga. Apa kata Imam Ghazali? Summa alaika ya akhi, maka wajib bagimu wahai orang yang menuntut jalan ibadah, wajib bagimu kata Imam Ghazali setelah yang kedua itu bimuharabati syaitan. Wajib bagimu kita mesti perang sama syaitan. Jangan damai-damai sama syaitan, enggak ada damai-damai. Jangan taruh harapan sama syaitan untuk kita baik-baikan, terus dia bakal nasihat sama kita gitu, bakal baik, enggak bakal. Katanya mesti perang, kasih bendera perang sama syaitan. Kita mesti tundukkan syaitan. Kita mesti jangan mau kalah sama syaitan. Katanya wadzalika li khoslatain. Kenapa hal itu? Ada 2 kata Imam Ghazali. Ada 2 sebab kenapa aku berkata begitu kata Imam Ghazali. Yang pertama sebab yang pertama kenapa kita mesti perang sama syaitan? Ihdahuma annahu aduwwun mudhillun, karena musuh. Kita sama musuh masa mau baik? Musuh ada musuh nih, kita masa mau baik-baik? Kalau ada musuh perang lah. Ada musuh kita. Musuh kita jangan baik sama dia. Minum dulu. Bunuh kita terus. Ada musuh. Perang enggak ada cara minum itu kalau lagi ada musuh. Dia hadapan sama musuh, enggak ada minum. Nah, ini kan ada itu, yang adil perang. Apa namanya? Ini musuh lagi hadapan sama kita langsung waspada. Mesti waspada kan? Perang sama dia. Siapa yang menang? Aduun mubirun mubin. Walamat ma'afi limat musolahatin. Enggak ada damai-damai. Musolah itu damai. Enggak ada damai-damai sama syaitan. Kalau damai kitanya bakal habis. Ya kan? Walaupun dia pura-pura, enggak ada. Kita tebas atau dia yang tebas, gitu kan? Cuma enggak kelihatan repotnya. Wa ibqa'in 'alaika. Nah tadi, bal la yaqna'uhu illa halauka. Dia syaitan ini, ya biar tahu kata Imam Ghazali, ini la yaqna'uhu tidak bakal puas kecuali ente binasa. Itu dia. Kan dia kan udah dendam kesumat. Gara-gara kita dia dikeluarkan dari surga. Bayangin, kita punya istana di Menteng. Gara-gara ini orang kita diusir dari gimana dendamnya? Kita punya orang punya rumah-rumah di Menteng. Kalau kita punya istana di Menteng. Gara-gara satu orang kita keusir dari istana kita. Wah, itu dendam kesumatnya. Masuk penjara lagi. Ya kan keluar dari Menteng masuk penjara. Itu setan keluar dari surga masuk neraka. Cuman dia minta tangguh. Kan Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguh. Katanya udah mau dihukum, mau divonis itu. Cuman anzirni minta tangguh. Innaka minal mundzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Enggak, dia minta tangguhnya lama. Jangan masuk penjarain saya dulu. Penjarainnya nanti ketika mereka dibangkitkan hari kiamat maksudnya. Allah terima tangguhannya. Innaka minal mundzirin ila yaumil waqtil ma'lum, tapi sampai waktu yang terbatas. Katanya sebagian ulama mengatakan sampai kapan? Sampai matahari terbit dari barat. Itu batasnya, belum kiamat.
sampai situ. Jadi syaitan ini benar-benar dia la yaqna'u illa halakuka, dia tidak bakal puas kecuali lihat kita tuh disiksa di api neraka. Nanti udah disiksa itu salah siapa? Saya tidak ngapa-ngapain, saya cuma bisik-bisik aja, bisik-bisik ngomong-ngomongin, itu siapa suruh ngikut katanya. Nggak ada deh. Pernah nggak lihat setan muncul? Ayo narik kita gitu ke maksiat? Nggak pernah. Ditarik kita, ayo maksiat aja? Nggak pernah. Dia cuma bisik, ini, bisik sekali, dua kali. Itu kalau bisik itu jadi prinsip, udah tenaganya tenaga kita. Nggak mungkin. Ada nggak pernah setan lihat tangan kita ditarik nampar orang? Nggak ada. Cuman dipengaruhin kita marah, gini, akhirnya kita nampar, gitu. Jadi dia hanya menggunakan tenaga kita dengan itu tadi, dengan bisikannya. Jadi kitanya yang mau apa tidak, gitu doang. Nanti dia gitu, anak kan nggak ada ngapa-ngapain, anak cuma nyuruh, coba suruh ngikut, gitu. Dia ujungnya gitu. Makanya kita tidak boleh. Bagaimana Al-Ghazali akan katakan, bagaimana caranya? Bal la yaqna'u ila halakuka, aslan tandain sampai situ ya. Bal la yaqna'u ila halakuka, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وكان